Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lagi tentang kasus cybercrime di Bank BSI. Oke, sebelumnya kami perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu dimulai dari Devanda. Perkenalkan nama saya Dua Bertika dengan NIM akhir 282. Perkenalkan nama saya Nova Soki Miswar dengan NIM akhir 285. Kenalkan nama saya Fauzan Nazif Agung dengan NIM belakang 451. Perkenalkan nama saya Muhammad Jinal Faizi dengan NIM belakang 453. Oke, kita masuk di bagian yang pertama yaitu pengertian cybercrime. Dalam kejahatan, cyber terdapat dua tipe kejahatan. Tipe yang pertama adalah kejahatan di mana komputer menjadi target aktivitas kriminal, sedangkan tipe yang kedua adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alatnya. Dari kedua jenis tindak kejahatan di atas, tindak kejahatan yang paling sering terjadi pada perbankan antaranya skimming, hacking, dan malware. Kasus yang terjadi pada BSI termasuk dalam malware, yang dimana malware merupakan singkatan dari malicious software, yang artinya software yang tidak diinginkan dalam sistem komputer. Biasanya malware dibuat untuk mencuri data informasi yang bahkan dapat merusak sebuah sistem komputer. Informasi yang dicuri atau bocor berisi informasi sensitif, baik pribadi maupun bisnis, terungkap kepada pihak yang tidak berwenang. Kebocoran ini dapat terjadi secara elektronik seperti melalui internet atau email, maupun secara fisik melalui perangkat seperti laptop, USB, atau hard drive eksternal. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang. Eh, Bank Syariah Indonesia berdiri pada 1 Februari 2021. Bank ini merupakan merger dari tiga bank syariah yang cukup besar di Indonesia, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Izin yang diberikan kepada Bank Syariah Indonesia berlaku pada 27 Januari 2021. Dengan aset sekitar 228 triliun rupiah, menempatkan BSI di urutan ke-7 bank terbesar di Indonesia sehingga berkemampuan lebih besar dalam mendukung pembiayaan ekonomi. Dengan modal inti 20,2 triliun rupiah, menjadikan BSI memiliki ketahanan likuiditas dan solvabilitas yang kuat dalam menghadapi berbagai exposure risiko yang muncul di kemudian hari. Berdasarkan survei yang dilakukan melalui aplikasi Populix pada Maret 2023, BSI adalah bank syariah yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei ini, dari 1.014 responden Muslim, sekitar 51% dari mereka mengindikasikan bahwa mereka menggunakan layanan BSI. Pada tanggal 8 Mei 2023, BSI mengalami sebuah gangguan layanan mobile banking dan ATM BSI selama sepekan. Awalnya, BSI memberi penjelasan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh adanya pemeliharaan sistem sehingga layanan tidak dapat digunakan. Namun fakta baru terungkap bahwa gangguan layanan disebabkan oleh sebuah serangan yang dinamakan dengan ransomware dari sekelompok hacker. Peretasan ini tidak hanya mengakibatkan semua layanan BSI berhenti, namun ada pencurian data yang dilakukan. Data yang dicuri mencakup berbagai informasi pribadi dan keuangan, termasuk nama, alamat, nomor kartu, nomor telepon, dan transaksi nasabah, serta dokumen keuangan, dokumen hukum, dan kata sandi atau password untuk layanan internal dan eksternal yang digunakan oleh bank. Terungkap bahwa Dark Tracer Group Ransomware Lockbit 3.0 telah mencuri 15 juta data nasabah atau sekitar 1,5 terabyte data dalam sistem BSI dan informasi karyawan. Kelompok tersebut meminta tebusan sebesar 295,61 miliar kepada BSI dengan ancaman akan menyebarkan data-data yang telah diretas. Dampak kebocoran data. Yang pertama adalah kerugian finansial. Dari segi biaya pemulihan dan dari regulasi, dan kompensasi kepada korban yang dapat sangat tinggi. Yang kedua, terdapat kerusakan reputasi, yang dimana kehilangan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis dapat memiliki dampak jangka panjang. Lalu yang ketiga, gangguan operasional. Dari segi waktu, inti dan upaya pemulihan dapat mengganggu operasi bisnis sehari-hari. Lalu yang terakhir ada
konsekuensi hukum, di mana bisnis dapat menghadapi tuntutan hukum dan sanksi dari otoritas regulasi. Solusi dari Bank BSI. Yang pertama, meningkatkan keamanan dan infrastruktur. Menggunakan teknologi keamanan seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan sistem keamanan lainnya untuk melindungi informasi nasabah. Lalu yang kedua, melakukan peningkatan proteksi dan ketahanan sistem terhadap potensi serangan cyber di masa mendatang. Yang kedua, investasi dalam penguatan keamanan digital, yang dimana mengalokasikan belanja modal sebesar 540 miliar untuk memperkuat digitalisasi dan keamanan data. Yang kedua, anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan keamanan data dan layanan perbankan agar lebih tahan terhadap serangan cyber. Lalu yang ketiga ada koordinasi dengan lembaga keamanan dan regulator. BSI berkoordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bank Indonesia atau BI dalam menangani insiden ini dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Lalu menghubungi penegak hukum, lembaga penanganan darurat serangan cyber atau perusahaan keamanan cyber untuk membantu dalam mengatasi serangan ransomware. Lalu yang terakhir ada keempat, langkah preventif untuk keamanan teknologi informasi, yaitu mengimplementasikan langkah-langkah preventif dalam sistem keamanan TI untuk mengurangi risiko gangguan data di kemudian hari. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari segi perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.